Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi di KTNA Lubuk Linggau. Jadi hari ini kita jalan-jalan ya di tempat kediaman Pak Mul, yang mana beliau saat ini sedang melakukan budidaya kelinci. Seperti apa kelincinya dan perawatannya seperti apa, hasilnya nanti seperti apa. Mari kita ikuti acara jalan-jalan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak Mul ya. Jadi hari ini kita berkunjung ke Pak Mul. Kami ingin tahu Pak Mul bagaimana cara melakukan budidaya kelinci yang baik. Iya. Oke. Iya. Jadi dulu awal mula ingin melakukan pemeliharaan kelinci itu ceritanya itu seperti apa sih Pak Mul? Ceritanya ya gini, saya setiap pulang dari kerja bahwa di sekitaran jalan itu banyaklah tumbuh rumput-rumput liar. Iya. Itu Di pinggir jalan Pak Mul di ya? pinggir jalan, kemudian yang sangat baik dan bisa untuk makanan kelinci, ternak kelinci khususnya, seperti walaupun nanti bisa berkembang ternak-ternak yang lain. Jadi daripada pulang nganggur Pak Mul ya, Iya. nggak menghasilkan apa-apa, lebih enak kita manfaatkan untuk sesuatu hal yang Iya, menghasilkan. bermanfaat dan menghasilkan. Saya sangat setuju itu Pak Mul. Jadi ini ada berapa ekor dulu di awal-awal Pak Mul? Awalnya kami cuma 5. Oh 5 ya? 5. Indukannya? Indukannya 2, anaknya 2, pejantannya 1. Oh. Waktu itu. Jadi poligami Pak Mul ya? Pejantannya cuma 1 tapi indukan 2 dan yang masih anakan itu 2. Nah, itu kira-kira modalnya berapa sih Pak Mul beli untuk kelincinya? Kalau belinya kemarin itu 300.000 enggak salah. 300. Itu 1 ekor atau seperti apa? Semuanya. Dari 5 ekor tadi nilainya 300.000. Itu 5 ekor. Nah, itu kan modal untuk beli bibit Pak Mul ya? Ya. Nah, bagaimana dari segi kegiatan sehari-hari? Dari segi pakan, perawatan, atau misal vitamin, atau obat, dan lain sebagainya. Iya, jadi gini. Dari segi pakan jelas sudah ada ya. Iya, rumput kemudian tadi. perawatan macam-macam, tapi ya maaf dulu kandangnya masih sederhana karena saya tuh kalau setiap usaha pasti saya awali dengan hal yang sederhana. Ya benar Pak. Itu tujuan saya. Jadi teman-teman yang melihat, yang datang ke rumah saya bisa terinspirasi, ternyata usaha itu tidak harus diawali dengan modal yang besar gitu. Itu harus iya, ini benar itu Pak Mul. Jadi karena kalau besar terlebih dahulu terus nanti ada masalah, rugi, nggak jalan, nggak jelas untung ruginya, banyak pengeluaran Pak Mul. Jadi ruginya semakin besar. Jadi manfaatkan yang apa adanya. Tapi dari segi pemasukan itu maksimal. Kalau bisa seperti itu Pak Mul ya. Iya. Makanya ini kalau kita lihat di sini kandangnya pakai apa ini Pak Mul? Pakai bambu Pak Mul ya? Bambu. Ini beli Pak Mul bambu? Kebetulan saya punya punya bambu sendiri Pak Mul ya? Jadi ini adalah untuk memisahkan antara yang anakan sama yang induan. Jadi yang khusus induan saya taruh di bawah. Karena ini induannya itu kalau mau beranak dia membuat lubang. Tapi hanya sebatas di dalam inilah, tidak akan kemana-mana. Bisa kita lihat itunya Pak Mul, lubangnya sebelah mana? Nah itu yang di bawah ini Pak Mul ya? Di bawah itu. Jadi setiap mau melahirkan itu membuat lubang. Buat lubang Pak Mul ya? Seperti itu ya. Kalau dibuat kotak gimana Pak Mul? Dibuat kotak saya pernah sih, pernah itu, tapi ya karena kami ini waktunya yang tidak ada, perlu pengamatan khusus ya. Lebih intens ya. Lebih intensif. Kemudian kandang ini ya mungkin belum standar ya, karena tikus masih masuk. Kadang ya hamanya banyak banget sih. Seperti tikus. Dan masih anak-anak masih kecil itu kadang dimakan tikus Pak Mul ya? Digigit tikus. Itu resiko kematiannya lebih tinggi sih. Jadi dengan dari pengalaman itu ya sudah saya taruh di bawah aja.
kayaknya malah lebih aman kayaknya. Oh, seperti Itu ya, lebih Karena aman, dia anaknya lebih aman. masuk ke dalam itu Iya, tanah ya. tanah ya, Heeh. itu. Selain tikus apalagi Pak Mul? Kendala-kendala Kendala ini kadang kucing ya. kucing Kucing juga. itu kalau Heeh. masih kecil dia itu karena bentuknya kalau kecil itu ya seakan mirip-mirip tikus. Sehingga Dikira tikus, dikira digigit. tikus, kemudian dikejar, ditangkap, digigit. Oh. Tapi tidak dimakan, anehnya ini. Hmm, Setelah mati, dia tidak dimakan. ditinggal gitu aja. Ditinggal gitu aja. Oh, Mungkin seperti ya itu ya dikiranya tikus, ternyata bukan tikus. Rasanya nggak enak atau Ya gimana? ada Nggak tahu. gimana, karena masih ini ya. Iya. Kemudian ini saya pagar. Musuh yang terbesar adalah anjing. Oh, anjing Pak Mul ya. Ya. Anjing itu kalau sudah tahu kelinci itu dikejar sampai dapat. Ada beberapa lah kemarin tuh ada juga sempat kelincinya keluar, kebetulan ada anjing, kejar ya udah dimangsa oleh anjing Seperti gitu. itu. Makanya Iya. di sini bisa kita lihat ya, Mm-mm. dipagar oleh Pagar, Pak Mul. pagar untuk Salah pembatas. satu untuk Mm-mm. pembatas. Mm-mm. Selain itu di sini kan terdiri dari apa ya? Banyak blok-blok Pak Mul. Sekat. Fungsinya apa sih? Oh, sekat banyak ya. sekat ya? Ini sekat ini pertama untuk karantina. Oh, karantina Pak Mul ya. Atau karantina yang sakit dipisah. Jadi yang sakit cirinya mudah dia akan menyendiri, kemudian apa ya, Lesu, makan kurang. lesu, itu tanda-tanda, maka saya pisahkan di sini. Oh, Saya pisahkan gitu. kembung kayak gitu Iya, bisa juga. ya, bisa juga. Oh, seperti itu Pak Mul ya. Kemudian yang makan itu selalu kalah dengan yang lain dan dia dikejar-kejar, ya itu sudah saya pisahkan aja seperti itu. Karena kalau dipaksakan seperti itu nanti rusak. Iya, semakin kurus Rusak, nggak kalah rusak, makannya. kurus, maka ini akan mati juga itu. Jadi antisipasi seperti itu. Nah, cuman kadang-kala ini karena ini indukan, jadi kadang-kala saya campurkan dengan yang pejantannya gitu. Berkembang juga, cuman tidak maksimal lah. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan budidayanya Pak Mul. Nah, kita ingin membahas bagaimana sih rumput yang baik untuk apa? Ya. Kelinci kita ini agar pertumbuhan ataupun kesehatan dan lain sebagainya itu tetap terjaga sehingga dari segi kematian itu diminimalisir. Oh ya, masalah rumput ya. Iya. Kalau saya melihat di ini ya, di media-media itu ya bagus sebenarnya ya Indigo Vera ya. Oh, Indigo Vera ya. Indigo Vera. Cuma di sini belum ada. Di sini belum ada, ya saya tetap saya kasih umpan yang apa adanya itu, tidak beli, tidak ribet, mudah didapat, kelinci suka. Iya. Itu aja. Iya. Ya saya itu. Maka saya ini ada kangkung, ada apalagi ya, Bisa cabai-cabean. Ini ya. Bentuk Kemarin ya. kangkung ya. Ini yang kemarin campur kangkung. Ini. Oh, ada kangkung. Nah, kangkung campuran. Nah, ini ada ramban juga Pak Mul ya. Ramban juga, kangkung. Nah, itu ada yang saya jemur. Oh, ini. Itu jemur, itu dilayukan. Jadi kalau saya gini, mensiasati agar tidak kembung dan mencret, maka seluruh umpan itu harus dilayukan dulu. Minimal itu, Pak Mul ya? Ya, minimal 3 jam dari pengambilan ya. Oh, iya. Itu minimal. Itu. Jadi misalnya sore ini merumput, hari ini merumput, bisa jadi untuk besok. Jadi udah layu. Iya. Jadi inilah ya. Ini Setelah kangkung liar ini. Penjemuran Ya. nanti baru bisa dilakukan atau diberikan kepada kelinci. Karena kalau masih ngambil langsung dikasihkan ke kelinci itu akan mengalami masalah ya. Iya. Seperti mencret, Pak Mul, Mencret, kembung iya, atau yang lain sebagainya. Nah, kira-kira selain rumput-rumput seperti ini untuk pakan apalagi Pak Mul? Oke. Biasa Kalau dikasih kami ke saya kelinci? kasih ini ampas tahu. Oh, ampas tahu Pak Mul ya. Ini ampas tahu. Oh, ini. Ini. Waduh. Ini. Saya jemur ya, karena ampas tahu yang saya beli dari pabrik tahu itu kadar airnya tinggi banget. Jadi harus dijemur, setelah jemur kering, baru nanti dikasihkan. Nah, saya kasihkan. Nah, langsung ngumpul. Lahap sekali Pak Mul nih Pak Mul. Mengejar ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Dia sangat suka sekali terhadap
ampas tahu yang sudah dikeringkan. Nah, teman-teman semua perlu diingat ya, berarti pakan itu harus dikeringkan terlebih dahulu, Dilayukan. jangan dikasih saat masih banyak kandungan airnya, karena nanti akan menimbulkan banyak sekali penyakit ya. Efek, ya. Oke. Kalau dibandingkan kangkung dengan ampas tahu, lebih seneng yang mana Pak Mul? Seneng ampas tahu. Oh, Coba kita cek aja. Kita Coba. simakan ini. kita Ini buktikan lagi Pak Mul ya. ini ya, lagi ini tidur istirahat ya. Kita kasih ampas tahu. Oke. Nanti. Coba Nah, ampas coba, tahunya coba. di sini Pak Mul ya? Ya, ini saya khusus biar tidak kemana nih ampas tahu. Ya. Selain itu Nah, kita nah, kasih kangkung. Coba milih yang mana? Ampas tahu. Nah, Oh, lebih milih ampas tahu ya. Nih. nah, Ini jinak Pak Mul. Cina. Oh, bisa dipegang ya? Bisa. Nggak apa-apa, Pak Mul, kami Nggak pegang? apa-apa, dilus-lus. Oh. Gigit nggak Pak Mul? Enggak, enggak. Susah. Oke, nah, ya, itu lah. Oh, jinak ya. Wah. Ini kalau anak kecil suka sekali ini Pak Mul. Mm-mm. Suka banget. Apalagi dibuat apa itu namanya? Kayak wisata kelinci ya. Ya, Jadi anak kecil tuh sambil makan, ngasih makan, tapi pada saat masuk itu harus bayar ya. harus bayar. Padahal ngasih makan kelinci. Berkontribusi. Distribusi. Jadi seperti itu. Jadi itulah budidaya yang telah dilakukan Pak Mul. Nah, sekarang kita coba berbicara tentang hasil yang telah didapatkan dari budidaya ini Pak Mul. Nah, kira-kira BIP atau kembali modalnya itu setelah berapa bulan Pak Mul? Sebenarnya kalau bicara itu setelah kurang lebih 2 bulan saya menaruh bibit, Ya. itu sebenarnya sudah beranak. Oh, sudah beranak Pak Mul. Anak-anak. Biasanya berapa sih Pak Mul rata-rata? Anaknya itu ya tidak mesti ya, kadang ada yang 6. Oh, 6 Tertinggi ya. adalah 6. Heeh. Kemudian 4. 4 ya. Terendah 2. Oh, ada Tidak juga mesti yang ya. dua. Tidak mesti. ya. Tidak mesti. Kalau ini namanya ini ya. Nah, selama ini Pak Mul menjual hasil anakan ini berapa Pak Mul? Mungkin Kalau- nanti teman-teman ada yang mau nyari kan? Itu ya. Iya. Ya kalau di kita satu pasang itu ya sapian ya. Satu Iya. pasang sapian itu kurang lebih ya 200.000 lah. Satu 200.000 bejantan, ya. satu indukan calon Itu indukan. umur berapa Pak Kurang Mul? pula ya seginilah, kurang lebih ya 2,5 sampai 3 bulan. Oh, 2,5 ya. 2,5 sampai 2 bulan baru kita bisa jual. Nah, kita bisa saksikan ya. Ini umur 2,5 bulan. Jadi Pak Mul itu satu pasangnya dijual dengan 200.000. Jadi satu indukan tadi bisa maksimal 6. Mm-mm. Kalau kita rata-ratakan 4 lah Pak Mul ya. Mm-mm. Kemarin yang indukan besar kan 2. Mm-mm. Berarti 4 kali 2 kan 8 ya. 8. 8 kalau ya taruhlah sepasang semua ya, biar enak ngitungnya. Berarti 800.000 Pak Mul ya. 800.000 Dengan modal 300.000. 300.000. Nah, di situ aja sudah dapat untung berapa Pak Mul? Ya 500-an. 500.000 ya. Iya. Iya. Dengan sambilan loh ya ini Iya, ya. benar. Ini sambilan. Nah, hitung-hitung yang 500.000 tadi itu untuk biaya pembuatan kandang. Ya. Sedangkan ini kalau kita lihat, ini memanfaatkan kayu seperti bambu yang memang Pak Mul punya. Sudah Iya. ada. Jadi ya untuk kandang seperti ini 500.000 ya sudah jadilah. Jadi nanti pada saat panen lagi kedua itu sudah full untung Pak Mul ya. Untung. Iya. Mm-mm. Udah tinggal untungnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk prospek sendiri untuk segi pasar Pak Mul, untuk penjualan itu seperti apa sih? Ya. Apakah mudah, susah? Kalau sementara ini kalau saya sih sebenarnya tidak ada kendala ya. Nggak ada Pak Mul Karena ya? khusus di warga Lubuk Linggau itu pencinta kelinci itu banyak, tapi untuk hiburan ya. Oh, untuk Belum hiburan. mengarah ke kuliner. Jadi orang-orang itu senang miara kelinci untuk hiburan. Jadi untuk gitu. pengganti kayak kucing, Kayak kucing, kayak anjing kayak gitu kayak Pak ya? anjing gitu. Dia Iya. hiburan. Sebenarnya kalau mau dijual ya sudah bisa sih, cuman kita tahan dulu lah biar berkembang biak dulu gitu. Kalau untuk teknik pemasarannya apakah online dari mulut ke mulut atau seperti apa Mul? Ada promosi khusus nggak?
lewat teman-teman saja sih. Oh, lewat teman. Lewat teman saja sih. Saya kebetulan gabung di grup kelinci Indonesia, itu tingkatnya sudah nasional, tapi saya belum ke sana lah, pokoknya Belum berani karena stoknya masih kecil, skalanya stoknya masih kecil dikit gitu. Tapi kalau di Lubuk Linggau lewat teman-teman itu, nah, karena ada Pak Mul punya kelinci nak sana, nah, atau main atau melihat, nah seperti itu dulu. Kita belum ngarah ke yang lebih besar karena Jadi, stoknya masih. karena produksinya belum stabil, kalau mau melakukan promosi nanti kalau ada orang mau nyari nggak ada kan kecewa Pak Mul ya. Ya kecewa. Makanya untuk promosi masih dari mulut ke mulut atau dari teman-teman dari KTNA Lubuk Linggau Pak Mul ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita tadi sudah berbicara dari awal sampai akhir sampai pasar Pak Mul. Kira-kira layak nggak sih Pak Mul ini untuk dikembangkan? Ya, sebenarnya kalau ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan, kenapa tidak kita kembangkan untuk ternak? Ya, cuman tidak tergantung kepada ternak kelinci aja sih. Bisa ternak kambing, ternak ayam, ternak sapi, kerbau, macam-macam. Tetapi yang sangat potensi banget di alam sekitar kita adalah ternak yang makan rumput. Iya benar. Itu nggak harus beli Pak Mul ya? Nggak harus beli. Kalau itu semua petani kita mau beternak, mudah-mudahan kita swasembada daging, kemudian mandiri pupuk akan terpenuhi. Oh, dari kotoran sama urinnya Pak Mul ya? Iya. Oh, itu. Iya benar ya, itu. Maka nanti ya selanjutnya nanti saya ajak gimana cara membuat pupuk menuju kemandirian pupuk. Benar Pak Mul. Iya. Mau dibuatkan juga untuk tutorialnya. Iya, wah, makasih sekali Pak Mul karena jarang-jarang sekali loh orang ngasih ilmu secara gratis ya. Gratis. Oke. Jadi selain itu Pak Mul, kan banyak orang itu yang memiliki kesibukan seperti Pak Mul ini, memiliki UKM dan lain sebagainya. Kira-kira kalau untuk ternak itu, kalau kita nyambil ya, kalau Pak Mul kan sambian tuh. Sambilan. Enak kambing, sapi, kelinci atau yang lainnya Pak Mul? Jadi saya itu kalau memelihara ternak itu adalah di samping sambian tapi untuk hiburan. Saya itu senang hiburan. Gitu loh. Ya. Ngilangin capek Pak Mul? Ngilangin capek, kepuasan ini saya ini untuk hiburan seperti itu, bukan untuk sekedar ternak aja bukan, tetapi karena kalau sudah menjadi hiburan berarti mencintai suatu usaha. Ya, kadang ya sewaktu-waktu saya sih kalau sehari tidak melihat kelinci saya kangen. Betul, saya kadang pergi sampai ini ya. Kadang kemarin ikut penas di Padang, saya tanyakan, "Nak, gimana kelincinya? Sehat atau tidak? Sehat, sudah dimakan atau belum? Ada yang sakit apa tidak?" Nah, jawaban itu kadang itu merasa kangen. Jadi benar-benar saya menyatukan jiwa saya dengan kelinci tadi karena merasa memiliki. Berarti itu. Nanti lama-lama orang rumah dan anak itu bisa kalah ya. Karena begitu nelpon yang ditanya kelinci. Tapi nggak apa-apa Pak Mul. Ya namanya kan usaha, berarti kan kita harus mencintai. Gimana mau maju kalau kita nggak mencintai usaha yang kita lakukan. Jadi kita jadikan hobi, kita cintai. Ya sudah, nanti kalau ada masalah, capek dan yang lainnya akan hilang Pak Mul. Akan terobati. Kalau melihat kelincinya banyak, bagus, bersih-bersih, begitu saya datang dia sudah melongkok ke jendela menunggu. Wah, itu merasa ya terobati rasa kangen saya gitu loh. Makasih Pak Mul. Jadi ini terakhir Pak Mul. Nah, sekarang kan pemerintah itu lagi gencar-gencarnya untuk menggait petani pemuda. Nah, kira-kira apa sih pesan Pak Mul untuk para petani milenial agar seenggaknya bertindak atau melakukan sesuatu di bidang pertanian? Karena selama ini itu mereka ada yang nunggu bukaan PNS, bukaan perusahaan, nunggu kantor yang buka lamaran seperti itu. Nah, kira-kira pendapat Pak Mul gimana sih pesan untuk petani milenial? Pertama adalah kemampuan ya, kalau bahasanya SDM untuk mengelola sumber daya alam
yang ada berwawasan teknologi mengacu kepada bisnis menuju kita sejahtera. Itu visi dan misi kami. Iya. Jadi kalau alam kita ini subur, tapi kalau tidak mampu mengelola maka tidak akan memberikan kesejahteraan kepada kitanya. Iya, benar Maka Pak Mul. SDM itu. Berarti yang pertama SDM. Ada lagi Pak Mul pesan? Saya Kira-kira? kira Itu aja. kemudian membangunlah komunikasi dengan ya sesama pengusaha lah ya, yang sejenis, sehingga karena gini, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Saya sadar akan kekurangan, maka nanti orang lain yang akan mengisinya. Di sekecil apapun saya juga punya kelebihan, maka saya akan tetap berbagi kepada teman yang membutuhkan. Benar itu. Itu Pak aja. Mul. Mungkin bisa kami tambahkan ya, Ya, bagi pemuda-pemuda yang misal baru lulus kuliah, lulus SMA yang nggak mau lanjut, ya di Indonesia ini banyak lembaga-lembaga seperti salah satunya yang kami ikuti ya, itu KTNA. Nah, gabung ke sana sehingga nanti melihat anggota KTNA itu melakukan bisnis, baik itu di bidang pertanian, perkebunan, atau yang lainnya, itu akan apa ya, memicu kita untuk melakukan hal yang sama. Iya. Sehingga potensi alam yang ada di apa namanya, wilayah sekitar kita itu bisa dimanfaatkan seperti pekarangan kosong, Iya. lahan kosong, atau kemarin pada saat acara Penas itu akan dilakukan hutan yang tidak produktif itu akan dikasih trigona atau lebah kelanceng itu, sehingga kalau kita taruh di sana itu kita nggak menebang hutan, tapi kita bisa memanen madu kelanceng. Nah, sebenarnya pemerintah itu ada beberapa program-program, namun ya kitanya sendiri sebagai seorang belum siap. pemuda atau petani milenial yang apa ya, nggak aktif istilahnya Pak Mul, Ya. nggak mau mencari informasi, nggak mau bergerak dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sampai di situ ya. Ya. Kita jalan-jalan tempat Pak Mul. Tadi kita sudah berbincang-bincang dari awal sampai akhir dan pesan-pesan untuk teman-teman semua. Harapan kita berbagi seperti ini agar ada apa ya, pemicu untuk teman-teman semua yang nonton, agar nanti apa Pak Mul, bisa sama-sama memajukan dunia pertanian Indonesia. Karena kita nggak mungkin kan berapa tahun lagi nggak ada petani, kita harus impor beras, impor daging, impor kelinci, Impor daging. bahkan yang lain-lain saja yang harusnya di sini bisa dikembangkan itu harus impor. Kita nggak ingin menjadi bangsa yang konsumtif. Kalau bisa kita menjadi bangsa yang produsen. Nah, mungkin itu saja. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, baik itu melalui Pak Mul atau melalui kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.